Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kondisi sekarang ini, di saat bulan Ramadan menjelang Lebaran, biasanya Anda mempunyai hasrat untuk mudik, untuk pulang ke kampung halaman. Apa yang menyebabkan Anda begitu, hati Anda begitu bergetar untuk kembali ke kampung halaman? Lalu apa perbedaan sebenarnya antara orang kampung dan orang kota? Hal ini kita bisa mengambil dari sebuah penelitian Zimbardo, seorang ahli psikologi agresi dari Amerika. Dia meletakkan sebuah mobil yang masih bagus, lalu dia buka kapnya, diletakkan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama berada di daerah kota, di Bronx area, di daerah New York. Letakkan mobil yang terbuka kapnya. Kemudian dia meletakkan hal yang sama di daerah pedesaan, di Palo Alto, California. Dia letakkan mobil dengan kondisi yang sama persis. Lalu apa yang terjadi? Pada daerah Bronx area, pada malam hari, anak-anak muda daerah tersebut melihat bahwa ini mobil rusak. Akhirnya mereka mempretelinya, mengambil barang-barangnya, sehingga menjelang subuh mobil itu sudah rusak, sudah hancur berantakan, terlihat seperti mobil yang baru terjadi kecelakaan. Pada siang harinya akhirnya orang ada yang memukul, memecahkan kaca dan segala macamnya, sehingga akhirnya mobil tersebut menjadi barang rongsokan. Lalu bagaimana kondisi mobil yang berada di daerah pedesaan? Tidak ada yang menyentuhnya pada hari pertama, pada hari kedua, dan ketika hari hujan ada orang yang berusaha menutup kap mesinnya, menutupnya sehingga mesin itu tidak menjadi rusak. Akhirnya Zimbardo ini membuat sebuah kesimpulan bahwa orang-orang kota ini orang-orang yang mengalami masalah dengan personalnya. Orang-orang kota menjadi lebih agresif, lebih kasar, lebih galak dibanding orang-orang kampung. Orang-orang kota menjadi lebih agresif karena mereka hidup di dalam masyarakat yang saling tidak mengenal. Akhirnya mereka menjadi serigala yang memangsa sesama manusia. Hal ini disebabkan kalau di dalam bahasa Islam disebut dengan karena terputusnya silaturahmi di antara mereka. Erich Fromm menyebut kepribadian seperti ini sebagai kepribadian mayat. Orang-orang kehilangan dirinya, kehilangan kehampaan, teralienasi dan sebagainya, menjadikannya kehilangan rasa iba atas penderitaan orang lain. Pribadinya menjadi seperti zombie yang bisa memakan segala sesuatu, memakan orang lain. Kekerasan terjadi, dia tidak akan lagi timbul rasa kemanusiaannya, dia tidak akan lagi timbul rasa iba. Hal ini terjadi, saudara-saudara, akibat manusia telah kehilangan hatinya. Hal ini terjadi karena manusia sudah kehilangan sisi keagrapan manusianya, manusiawiannya. Manusia itu bukan hanya binatang, bukan hanya makhluk ekonomi, bukan hanya makhluk politik, tapi makhluk yang saling mencintai di antara sesamanya. Manusia, kegagalan interpersonal di antara sesama manusia
menyebabkan Anda biasanya menjadi stres. Anggap saja Anda putus cinta, maka banyak anak-anak muda itu yang akhirnya menjadi bunuh diri, depresi, dan segala macamnya. Karena apa? Karena kegagalan hubungan interpersonal. Kegagalan hubungan interpersonal ini menjadikan manusia bukan seperti manusia, tapi seperti binatang lainnya yang bisa menerkam orang lain. Salah satu sahabat Nabi Al-Aqra bin Habis melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium anaknya Fatimah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 10 anak, tidak ada satupun yang aku cium." Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mungkin Allah telah mencabut rasa kasih sayang di dalam hatimu. Seandainya kamu tidak menyayangi, maka kamu tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham." Kalau kamu tidak menyayangi, kamu tidak akan disayangi. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan penyakit manusia modern, bahwa telah kehilangan kasih sayang di antara sesama manusia. Lalu apa bedanya antara orang kampung dan orang kota? Orang kampung rasa kasih sayang masih sangat erat di antara sesama mereka. Keakraban, silaturahmi, dan segala macamnya masih terikat erat di sana. Mereka masih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun dekat dengan mereka, sehingga terjalinlah rasa kasih sayang di antara sesama mereka. Untuk itulah kenapa Anda sebaiknya pulang kampung, mudik, walaupun kondisi sekarang mungkin agak berat. Karena dengan seandainya Anda pulang kampung, mungkin akan menyebabkan rasa kasih sayang kembali timbul di antara Anda. Anda tidak akan menjadi zombie-zombie, Anda tidak akan menjadi robot-robot yang memangsa sesama Anda sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.